Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan latihan mengerjakan soal tes substantif penguasaan konten untuk materi PKN SD kompetensi pedagogik. Oke, kita lihat capaian pembelajarannya. Menguasai teori dan aplikasi pedagogis, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Oke, sedangkan untuk indikator esensialnya ialah mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PKN di kelas. Oke, kita lihat ya contoh soalnya. Ya, dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa apakah A, adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi, atau B, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian, atau C, proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP, ataukah E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Oke, teman-teman silahkan jawab sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, di sini berbasis konteks ya. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah B ya. Dalam pembelajaran PKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Ya, salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks. Ya, yang artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Oke, jawabannya B. Ya, kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Ya, mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu ya. Sedangkan untuk indikator esensialnya, mampu merumuskan indikator hasil belajar PKN dari 1 KD di dalam kurikulum PKN. Oke, kita lihat contoh soal yang dimaksud bagaimana. Ya, seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes sumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu, evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan apa jawabannya teman-teman? Apakah A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Ya, silakan teman-teman jawab. Ya, selamat untuk teman-teman yang menjawab D ya, atau authentic assessment karena itu jawaban yang tepat. Oke, kita lihat pembahasannya bagaimana. Ya, seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dikenal dengan authentic assessment ya teman-teman. Oke. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya, mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. Sedangkan untuk indikator esensialnya, mampu menguraikan kegiatan refleksi ketika melakukan PTK dalam pembelajaran PPKN. Oke, kita lihat contoh soal yang dimaksud bagaimana. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. Oke. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Ya, jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat. Variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah apakah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Ya, teman-teman menjawab apa? Silahkan. Oke, poinnya di sini adalah variabel terikat ya teman-teman dari permasalahan yang ada di kelas ini ya.
Jadi jawaban yang tepat adalah, ya kemarin sempat disinggung ya, ya materi ini mengenai variabel. Oke, berarti variabel terikatnya ialah, ya B, pemahaman. Kita lihat pembahasannya. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Oke, melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Oke ya, jadi jawabannya B. Oke. Sedangkan kita ke indikator capaian pembelajaran berikutnya ya. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaedah-kaedah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri. Oke, sedangkan untuk indikator esensialnya, mampu menilai kelebihan dan kelemahan pembelajaran PPKN dengan model kooperatif. Oke, kita lihat contoh soal yang dimaksud bagaimana. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, selesai persentase, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Ya, guru tersebut menerapkan model pembelajaran apa, teman-teman? Ya, apakah A. kontekstual, B. direct, C. berbasis masalah, D. kooperatif, E. berbasis proyek. Oke, kita lihat ya. Ya, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Oke, lihat ya teman-teman kata kuncinya dalam proses pembelajaran di sini. Ya, membentuk kelompok. Oke, membentuk kelompok. Kemudian ya diberikan hadiah ya sebagai akhir penghargaan atas keberhasilannya. Ya, berarti jawabannya ya teman-teman pasti jawab ya. Ya, jawabannya adalah D, kooperatif. Ya, kooperatif ya. Pembahasannya, guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran kooperatif ya. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Oke, jawabannya D ya, kooperatif. Oke, jadi itulah tadi latihan singkat ya mengenai materi PPKN di SD untuk kompetensi pedagogik. Ya, sampai berjumpa di video berikutnya teman-teman.